alhamdulillah hari ini bertemu langsung dengan ownernya. Nah, kebetulan dari teman saya dulu di satu pekerjaan ibunya sudah lama tidak ketemu. Selama pandemi pas namanya dikatakan dengan situasi seperti itu tidak bisa bertemu dengan Gimana Bu kabarnya Bu? Lama ya nggak berjumpa. Alhamdulillah kita bertemu dalam situasi yang sudah normal, agak normal. Sebelumnya ya, saya itu dapat kabar dari teman-teman sesama YouTube dan dari Instagram, Facebook, khususnya di wilayah Jogja. Pesona batik Jombang ini banyak diperbincangkan di mana-mana, di sosial media, di tempat saya kerja. Usut Jawa semua apa sih? Saya bilang dalam hati, usut punya usut, ternyata ownernya teman saya sendiri, yaitu Gunung. Wah, nggak menyangka waktu sebelum hari ini kan saya tuh dulu waktu itu belum punya usaha seperti ini, bisa memutuskan membuka galeri pesona batik. Idenya dari mana? Punya pikiran sampai Awalnya itu kalau kita bicara awal adanya galeri ini Mbak Andre ya, tentunya kita kembali lagi pada sejarah. Kebetulan saya, orang tua saya, nenek saya itu ada nenek saya asli itu Madura. Ibu saya keturunan Madura. Saya seperempatnya ada darah Madura. Nah, di situ tapi semuanya itu keluarga mulai dari adik, pisang dan semuanya itu memang usahanya ada di batik membatik, jual beli produksi untuk membatik. Awalnya dari situ. Ketika saya membuka galeri itu tidak lepas ketika saya sama adik saya mengikuti pameran Nusantara di Istana Negara Bogor. Ya, ada di Bogor. Di situ saya melihat betapa besarnya warisan leluhur budaya Indonesia itu luar biasa. Mulai dari batik senusantara, dari tenun sama kerajinan apapun ada di situ. Akhirnya dari situlah saya melihat betapa indahnya Nusantara kita kalau kita kembangkan warisan-warisan yang diberikan. Kenapa semuanya itu wilayah-wilayah lain itu bisa, Madura bisa, Solo bisa, semuanya bisa. Kenapa Jombang itu tidak bisa? Sebetulnya itu sudah bisa, tetapi bagaimana untuk mengembangkannya itu perlu waktu Mbak Andre ya, perlu waktu. Disitulah bergerak hati saya, dalam hati saya harus bisa mengembangkan batik yang ada di Jombang. Aku arek Jombang, asli Jombang, harus bisa menciptakan Jombang, putri Jombang. Nah, harus bisa mengembangkan itu. Disitulah saya tergerak hati saya membuat desain apa yang harus saya angkat. Nah, di situ saya membuat dua motif batik Jombang, yaitu pesona Jombang dan bisutan. Dan semuanya sudah mendapatkan hak paten, hak cipta untuk batik Jombang itu sendiri. Pada tahun 2020 juga mendapatkan sebagai kreator batik Jombang, dan akhir tahun 2020 juga kami mendapatkan sebagai Bayangkari, mendapatkan juga sebagai kreator batik dari Ibu Kapolda Jatim. Untuk ciri khas batik pesona Jombang bisa dilihat dari mana? Nah, ini saya ini produk saya Mbak Andre ini namanya pesona Jombang. Pesona Jombang itu mencakup semua yang ada di Jombang.
karena Jombang sebagai kota santri, ya kan, Jombang sebagai kota santri, saya simbolkan ada di sini sebagai bentuk kubah. Ada filosofi berarti Ada ya? filosofinya. Ini bentuk kubah sebagai bahwa Jombang adalah kota santri. Nah, di sini juga ini namanya daun tembakau. Nah, ini daun tembakau. Ini daun tembakau karena daerah Jombang juga menghasilkan kembang tembakau berada di Tarabung. Nah, ini daun tebu. Daun tebu ini daun tebu. Apa filosofinya itu? Karena kita mempunyai pondok pesantren tebu yang sudah yang tertua. Ini kita gambarkan Itu dimakamkan itu. pikirkan dimakamkan di tebu ireng. Kita ambil daun dari tebu ireng. Ini pohonnya tebu. Dimakamkan di sini. Nah, di sini Jombang juga menghasilkan produk tanaman seperti tidak produksi jagung, ini jagung, kedelai, itu semuanya di sini. Nah, ada. Dengan apa nih? Ini ya kalau yang ini bunga, ini bunga Jombangan. Ini bunga Jombangan, ini bunga cengkeh yang menghasilkan. Nah, di situ Jombang juga terkenal dengan di Wonosalam Dulen Bido yang sangat terkenal. Nah, ini ada duriannya di Ini sini. gambar bulan berarti ini. Ya, ini ada gambar dibelah. Nah, kalau ini kenapa ada titik-titik seperti ini? Kita berjalan-jalan lagi, kita di Godo. Godo terkenal manik-manik yang sudah ke mancanegara. Nah, ini ada manik-manik dari Indonesia. Nah, kalau sini ini adalah kerajinan atau kerajinan yang bukan kerajinan ya, penghasil kayu yang ada di Mojowanto. Nah, ini ada di Mojowanto. Nah, furnitur. Nah, ini ada. Nah, yang terkenal di Jombang, titik nolnya kota Jombang adalah ini adalah. Nah, ini adalah kebuat adalah Rimbaga. Titik Jombang nolnya kota Jombang adalah ada di Rimbaga. Kenapa saya buat seperti ini? Karena kita bicara Jombang adalah yang terkenal adalah ringin contohnya, sehingga kita dibentuk contoh. Banyak mewakili sudah saya sampaikan tentang pesona Jombang. Selanjutnya saya tunjukkan ada besutan. Ya, yang kedua. Ini besutan itu kita lihat dari kopiahnya, ada candirnya. Ini besut, ini selendang lawe, selendang lawe yang didirikan. Ini bebetannya, nah itu ada di sini. Ini sebetulnya ini kami mengangkat yang dulu di Perak. Perak itu kan terkenal dengan pasar jeruk. Ada namanya pasar jeruk. Ya. Sekarang kan hilang. Nggak ada namanya. Tetap akan saya angkat. Ini namanya masih ada di sini. Ini nama pasar jeruk. Nah, ini besutan itu adalah cikal bakal dari ludruk yang terkenal. Makanya dengan manja minuman. Nah, itu ini ada ludruk yang di sini. Besut sendiri singkatan besut. dari Beto maksud. Beto. Besut itu adalah beto maksud. Maksud tersendiri. Ada tujuannya. Ya. Semuanya nanti kalau ke pesona datang pasti ada harganya. Mulai dari 100, 150, jadi itu sudah pulang nempel barangnya. Ini juga warna alam. Ini terbuat dari akar mengkudu. Warna merah ini. Agak-agak coklat ini. Nah, untuk pemasarannya sendiri biasanya jenengan? Ya, alhamdulillah saya untuk pemasaran sampai saat ini tuh melalui ada nanti biar nanti bisa dilihat balanja.com. Belanja.com. Ada balanja.com di Polda Jatim ada. Nanti cari Pesona Batik di situ ada. Instagramnya juga ada. Ada di IG, nanti bisa dilihat di IG Pesona Batik. Terus di FB ada juga Pesona Batik. Selain dari mulut ke mulut,
dari teman ke teman. Nah itu dari Untuk target marketnya dari kala mana saja? Nah, kalau saya target marketnya itu fokus kepada usia 30 ke atas. 30 ke atas. Kenapa? Saya harus target market saya di situ karena kebanyakan di situ. Untuk anak-anak muda hanya sebagian mungkin itu orang gimana ya. Tetapi Mbak Andre, saya selalu bekerja sama dengan anak-anak muda. GoYu itu mengembangkan untuk mempromosikan batik Jembaran itu tetap saya merangkul anak-anak. Karena apa? Batik itu bukan untuk orang dewasa tua aja, saya orang tua aja. Kaulah anak mulai anak-anak jadi kepada siapa lagi kalau bukan kita untuk memperkenalkan batik, karena adalah batik itu benar-benar tidak pernah mengenal waktu. Batik dipakai siapa aja bisa, jalan-jalan bisa tergantung. Nah ini aku batik, aku juga pakai batik. Ya, ini juga batik loh guys. Nah ini batik, aku menggunakan pakai jalan-jalan, saya pakai celana. Ini sudah jadi simple, bisa elegan. Itu juga batik. Apa itu? Ini tenun. Nah, ini kami pakai tenun. Ini semua Meja cowok, semua juga. saya lihat tadi di lemari depan ada batik diaplikasikan untuk tas. Ya, itu sebagian ada ya. Ketika kami ada waktu pandemi pertama, itu kan sulit-sulitnya mencari masker. Nah, itu kami bagaimana bisa mencari peluang di situ. Akhirnya karena kan kami tutup, semuanya tutup. Akhirnya apa? Kain itu saya bentuk masker semuanya. Kami jual dengan bentuk masker, tetap menghasilkan uang Mbak Andri. Nah, itu harus bisa mencari peluang. Nah, peluangnya ini gimana? Nah, ketika toko tutup, batik tutup, aku harus menggunakan peluang itu. Apa yang dibutuhkan sekarang? Masker sulit cari, saya buatlah masker. Di situ kami bisa ke Riau, tetap Mbak Andre ke teman-teman. Kemarin dapat hampir 2000 lebih. 2000 potong. 2000 masker saya kirim di situ. Akhirnya masker ada di situlah. Kita usaha tetap harus pinter-pinternya kita mencari peluangnya. Nah itu. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya nomor satu harus bangga dengan produksi lokal, produksi kita sendiri. Dan untuk masyarakat Jombang, untuk anak-anak muda, ayo kita bangga memakai produksi kita sendiri, yaitu batik Jombang.
pada siapa lagi kalau bukan kita yang harus melestarikan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.